lagi kita akan masuk ke dalam Land of Dawn. Oke, game pertama nih ya. Masih pembukaan dan kita harus melihat apakah dari Cinco akan sanggup untuk berhadapan dengan Vavau juga. Mengingat bagaimana hero dari Vavau sendiri ada Eritel yang bisa menghindari Rhapsody yang bakal dilepaskan juga nanti dari Granger. Iya, dan ini early game yang bakal cukup menarik sih untuk disaksikan. Karena dari adanya Tal akan ngebuat permainannya lebih cepat untuk melakukan rotasi. Dan mungkin ini akan ngebawa mereka bisa lebih agresif juga sih. Iya, artinya pelan sih ya temponya juga. Dan Kimi sekarang punya akses untuk bisa keluar atau kabur pastinya. Itu dia sedikit pertukaran saja yang terjadi dari arah Little Wanderer yang masih bisa disecure sama Raimundo sih pada akhirnya. Tapi tetap bahkan saya mereka dalam kondisi yang cukup aman, tidak banyak gangguan yang terjadi kepada mereka. Wow, Starlit Beam agak sedikit mendelay ya. Untuk Selena tidak bisa bergerak juga. Masih aman ya. Emblem sih kalau kita lihat ya lagi-lagi ya. Oh, Hani cukup berbeda. Di saat mungkin beberapa Selena itu memilih ke arah dari Season Hunter, dia memilih ke arah Wilderness Blessing ya. Dia mau menangin rotasi sepertinya. Dan bisa berjalan nanti bersamaan dengan pergerakan dari Povius atau Joy. Sehingga di early gamenya mereka akan mencoba untuk memenangkan match up dynamic 2 mid-nya. Karena terlihat dari tadi clear wave minion yang dilakukan sama Hani dan Raimundo ini terbilang cepat. Iya, karena yang dihadapi kan juga Matilda ya, yang bisa dibilang sangat cepat secara rotasi dan mereka nggak mau tertinggal akan hal itu. Dan bahkan kalau kita ngelihat juga dari turtle yang pertama, ini setup dari Naviemo udah mulai dibuka. Ya, Naviemo mereka sudah menguasai bush ya. Dan itu memang bush yang sulit kalau nggak ada yang bisa pegang. Untuknya Violet yang tadi barusan makan Bistelero, jadi masih bisa diterima dari sisi pemberian damage. Yap, belum cukup kenyang untuk memakan satu buah lele. Kali ini masih dalam posisi yang sangat aman. Dan sekarang karya turtle yang bakal coba untuk diprioritaskan terlebih dahulu. Grab sudah mulai dimainkan. Dan Rina juga masih mencoba untuk mencari target selanjutnya di level yang keempat. Mulai bernyanyi Damelin yang sayangnya harus tumbang terlebih dahulu di area turtle. Tidak ada retribution waktunya untuk mulai menarik diri dari Falcons Vega. Sayangnya ini bakal coba untuk dipaksa lagi oleh Navi. Mereka sedikit menabrak. Dan itu dia, disengage menjadi jawaban dari kedua tim. Wah, tumbangnya ya pemegang retribution tadi yang membuat Navi MY mereka langsung unggul. Ingat power dari Joy sendiri adalah akan bisa memberikan burst damage yang besar untuk mengejar ke Kimi, terutama untuk mid laner atau bahkan nanti yang menjadi Granger ketika ada di late game. Dan power dari Selena, Abyssal Arrow yang kalau sampai hit juga dan bahkan dengan Abyssal Trap untuk bisa open vision. Ini menjadi poin plus untuk draft yang sedang dimainkan Navi. Ini POV Selena musuh. Yep. Lelenya kenanya ke jungler, kenanya yang nggak bawa purify, jadi repot gitu loh. Dan kalau kita lihat dari battle spellnya juga di sini yang paling aman paling cuma Puni nantinya. Ini masalah flicker loh tadi dari Haninya juga. Dan ya habis Arrow-nya memang sangat mengancam. Tapi dengan satu informasi tersebut 2 menit selanjutnya akan ngebuat Falcons Vega mungkin bisa lebih agresif lagi. Hunter Strike, bahkan Cincau juga udah disegel. Oh, kena lagi Bistelero. Aduh, sakit sih. Repot sih ini. Ya, sampai kehilangan cukup banyak darah. Bahkan Tal sekarang dipaksa melakukan recall. Dan Cincau coba tuh dijebak seperti yang patung main sekaligus sampai Veteran Guardian dan Flicker mau nggak mau harus dipaksa dibuka demi bisa menyelamatkan diri. Ya, lumayan sulit ya untuk Suyo berhadapan dengan Joy, apalagi dengan hilangnya Magic Reduce nih dari posisi astral modenya dia yang membuat akhirnya pasti damage yang diterima dengan Suyo akan jauh lebih besar. Itu dia, Susanoo-nya udah di nerf dikit ya. Ya mungkin karena balik lagi Sasuke terlalu Uchiha Clan emang terlalu OP. Kena nerf juga ini. Iya, dan satu buah Circling Eagle yang sedikit mendelay pergerakan dari 2 pemain. Sayangnya ini bakal dibalikin begitu saja dengan satu buah Abyssal Row. Yang untungnya damage terakhir menuju ke arah Tal masih belum masuk. Dan ya ngebuat bagian gold lane mungkin akan sedikit tenang beberapa saat ke depan. Karena fokus dan targetnya akan bergeser ke arah turtle. Yep. Lagi turtle yang kedua bisa di setupkan untuk Navi karena mereka sedikit lebih dekat memang ya untuk di turtle-nya juga. Tapi Arrow ini mengancam sekali dari tadi Arrow-nya kembali kena. Oke, bakal dipaksa lagi sepertinya. Tal masih punya sedikit power untuk memberikan gangguan, tapi Uchi untuk memberikan diri belum bisa menjadi jawabannya. Grab Flicker hanya akan membawa dari seorang Shah tetap tumbang pada akhirnya. Karena yang Violet masih punya power tersebut untuk memberikan pertahanan. Sekarang waktunya menuju ke area turtle dan satu Abyssal Row untungnya tidak berhasil menjadi pengganggu Rina bahkan. Yang akan coba untuk ditutup jalannya. 3 pemain di sana ngebuat Rina ternyata masih bisa survive. Ya, dan tiba-tiba saja ya Falcons Vega mereka menangin tadi buat fight besar. Mereka juga berhasil untuk mendapatkan turtle juga tadi.
Sehingga secara mungkin objektifnya masih bisa dipegang oleh Falcons Vega untuk ekonomi sekarang. Sedangkan untuk Navi-nya dari itemnya Windtalker nih ya. First ternyata bukan Husklaw ya, tapi Windtalker dulu loh, bukan Husklaw. Oke, Val cukup menarik ya. Perdebatan yang sering kita temukan juga mungkin Om di ranah publik, di mana biasanya Husklaw udah pasti bakal jadi priority, tapi ini berbeda. Oke, dari seorang Raimundonya adalah macam ini cukup besar. Betul, Guardian bakal langsung masuk juga, tapi Raimundo akan tumbang di tempat, membuat Sha juga tidak bisa melarikan diri. Tidak ada pertukaran damage yang adil dengan Rina. Mau nggak mau hanya bisa lewat begitu saja. Yap. Langsung ditinggal tadi. Dua kembali harus tumbang terambil dari Navi Malaysia. Dan Falcons Vega ternyata mereka sudah berhasil mendapatkan Sky Pierce, item yang penting untuk Granger juga segera. Aduh. Dari Cinca yang mungkin akan bisa join tim fight-nya. Arrow tadi sempat kena juga. Sehingga yang harus diwaspadai di sini banyak banget ya. Kayak efek crowd control mungkin dengan minimnya Purify akan membuat cukup sulit juga sih Falcons Vega nanti di mid to the late game. Ya, dan ingat ya Om ya, ini tankernya cuma di Violet loh, cuma ada di glue. Iya. Kalau glue-nya tumbang, otomatis lini belakangnya juga pasti bakal kerepotan karena double marksman, double trouble. Kalau misalkan emang dia nggak punya tanker. Apalagi buat Tal yang hitungannya nggak terlalu tebal-tebal banget. Jadi harus lebih memperhatikan gimana caranya biar mereka mampu untuk menghindari Abyssal Arrow. Kalau mau lele nanti malam aja, jangan sekarang. Iya ya, setelah makan-makan nanti aja. Betul. Karena ini lele yang berbahaya. Beda Mungkin nih bisa lelenya. dibilang sedikit beracun juga. Siapapun yang menangkap, bahkan dengan Abyssal Trap juga nih yang kadang jadi masalah. Aduh. Itu ngebuat Falcons Vega bisa saja kehilangan nyawa. Apalagi tipikal hero yang cukup tipis ya. Kayak double marksman di sini adanya Kimin dan juga Granger. Itu gampang banget kemakan lele. Dan masalahnya yang bisa menghindari dari lele itu cuma di Funi kan. Yap. Dia mau Purify. Wow, tapi kalau Purify mau dipakai juga kayaknya lumayan berat sih, Be. Karena cuma bisa ngindarin Arrow, yang lainnya masih tetap bakal masuk. Iya, terlalu banyak ya Iya, efek sisinya. menangkap Reaction itu. pulse-nya connect karena mulai sekaligus. Dan itu bakal menjadi satu point time. Melee berhasil nge-secure ke area Turtle. Dan tim fight harusnya nggak bakal dipaksa lebih lanjut sih. Satu keuntungan sudah cukup untuk Falcons Vega. Paling monster jungle yang bakal jadi additional. Nice tadi dari Falcons Vega juga, Bu. Dari Hani yang harus mundur, Abyssal Arrow. Kembali harus bisa diluncurkan dan mengenai dari Falcons Vega player. Belum ada yang kena sama sekali. Ya, masih cukup aman buat sekarang. Bahkan ada tambahan outer turret mid lane yang kembali menjadi milik dari Falcons Vega. Flash of Assist untuk Matilda. Oh, Cincau kaya banget sih. Melvic Roar bahkan sudah selesai buat Cincau ya. 3 item core utama untuk Ranger. Ya ini judulnya tinggal jalan bareng Granger ya. Ini judulnya siapa yang tertangkap glue, ditembak sama Granger, Sky Pierce-nya aktif, itu akan benar-benar membuka tabungan awal bagi Falcons Vega. Yep. Dan itu dia tabungan lumayan sulit sih kalau memang bertabrak. Karena Cincau sepenglihatan kita juga selalu main safe ya. Dia main pasti jauh di belakang, Joy-nya sedang mendapatkan purple buff yang mencuri. Oh, gratis. Ya, purple buff dari Falcons Vega yang memang tidak terjaga sama sekali. Oke, awareness yang minim sepertinya. Dan balik lagi, mungkin penguasaan mapnya karena ada trap ini Om. Jadi walaupun Hani tidak mendapatkan map yang memadai, tapi seenggaknya dia punya kapasitas untuk ngebuka mapnya. Jadi teman-teman dari Navi Malaysia tetap dapetin informasi ketika ada di area bush midland. Yep. Informasinya penting banget. Lihat bagaimana penempatan dari trap dulu nih sekarang nih. Ketika dari Falcons Vega mereka berusaha untuk bisa mendapatkan purple, mereka juga masih tetap harus berhati-hati ya. Mereka nggak berani maju ya. Iya. Mereka benar-benar nunggu di belakang, cuma naruh trap juga. Takutnya row-nya dari samping. Oke, tapi hati-hati lo suara Cincau. Satu mau flicker harus dibuka secara tiba-tiba karena ya ada satu informasi yang tadi tidak bisa dimaksimalkan. Falcons Vega hampir saja kehilangan gold laner mereka. Ya, concentrated juga selesai. Funi lebih sustain ya. Buat di barisan depan dan juga lebih bisa untuk gak usah recall lagi ke belakang. Pasti, dan bahkan bisa nebek nih, bisa tahan badan juga. Nggak repot jadinya ya. Iya, untuk hero-hero tebal seperti Lord, mungkin objektif lain berupa turtle juga tadi. Dan sekarang Abyssal Arrow dan Abyssal Trap ini ada di segala sisi sebenarnya, tetap menjadi gangguan utama buat Falcons Vega. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ini mau bakal coba untuk dipaksa ke arah Lordnya atau mereka bakal coba untuk menukar ke arah poin eliminasi terlebih dahulu karena purple buff juga akan segera muncul. Violet sudah mulai memakan beberapa lele, tapi ini nggak akan terlalu berpengaruh bagi seorang Violet yang begitu tebal dan hanya akan membuat Navi MY harus menunggu. Oh, tapi Falcons Vega mereka tiba-tiba leading juga nih. Wah, ini udah ketarik lagi grab-grabnya. Satu pemain sudah terkunci dapat Ram Guardian yang bakal langsung ada yang bagian belakang ya. Sayangnya tidak mengenai ke arah siapapun. The main lane yang justru malah menjadi korban di arah yang lain. Ngebuat Falcons Vega kali ini udah mulai bincang. 3 pemain mereka harus tumbang dan Lordnya berarti akan menjadi milik dari Navi Malaysia. Iya, dan
Akhirnya Navi Malaysia mereka mendapatkan potensi untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama dan itu terjadi sekarang. Lihat dari area Lordnya tidak ada siapa-siapa sama sekali. Falcons Vega. Karena mereka tumbang 3 pemain, mau gak mau mereka harus mundur, juga tersisanya Funi bersama dengan si Cincau tadi. Ya, ini berawal dari gerakan flank yang baik ya dari Vavau ya. Dia benar-benar holding banget tadi di bush barusan. Dia nggak mau show buru-buru, dia nggak mau langsung menggunakan gerakan dari heavy crossbow. Dan ketika dia berhasil untuk nge-screening 3 pemain, bahkan Funi itu dibikin sekarat, Talonnya dibikin tumbang. Dan ya target selanjutnya udah pasti Violet. Dan kita udah mention dari awal, kalau Violet tumbang, even kena Abyssal Arrow tumbangnya juga di sana. Ini pasti dampaknya bakal luar biasa, masif buat Navi Malaysia untuk bisa menguasai permainan front to back. Iya. Gak ada badan soalnya. Dan mereka cuma ngelempar-lempar terus nih Abyssal Arrow dari belakangnya. Oke, ada sebuah Blade Armor yang baru selesai. Ini untuk berhadapan dengan Iritel ya, tapi Lordnya keunggulan 3000 loh dari Falcons Vega. Dibalikan langsung dengan sangat cepat sekali. Iya, dan mungkin sebentar lagi bisa dikejar sama Navi Malaysia dengan ya keunggulan dari Lordnya ya. Ketika kita tahu ada 1 inner turret dan mungkin bakal ada tambahan turret juga di area mid lane yang bisa mereka maksimalkan. Oh, Hero kena lagi loh ke Violet. Nggak bisa gerak sih mereka. Harus ada memang bisa open badan ini. Dan memang tugas dari Violet adalah untuk menginjak semua trap yang ada dulu nih. Jangan sampai kena ke Funi atau bahkan ke Cincau. Wah, tapi berat sih Om, karena penguasaan central map midnya udah hancur. Jadi mau nggak mau emang harus direlakan ya, karena pressure-nya nggak bakal bisa lepas juga. Cuma yang lepas adalah Navi Malaysia dari kerugian 2000 gold dibayar lunas. Dengan hanya modal 1 Lord barusan ya. Kejar langsung. Ya, masalahnya 3 tumbang juga sih tadi. Iya, 3 tumbangnya itu sih yang ngebuat jadi kerugiannya langsung ketutup. Iya, dan bahkan dari Navi MW lihat mereka langsung bermain berkumpul juga 4-1 membiarkan Joy-nya untuk bermain di area top. Karena untuk setup di barisan depan ini Movius sudah akan sangat kuat sekali. Rina. Oke. Ya. Nah, ini dia satu buah surprise kejutan yang ingin dibawakan oleh Falcons Vega, tapi follow up begitu cepat dari Navi yang membuat Funi yang justru harus tumbang Cincau flicker ke area atas. Dan ini akan ngebuat Cincau sedikit tertahan juga pergerakan dia triple kill di tangan Vavau. Dan Violet bersama Maylin menjadi 2 pemain terakhir. Wah. Yang tadinya bisa merupakan setup HBD ya. Aduh. Ternyata mereka yang dikagetkan juga dengan bala bantuan yang masuk dari Navi Malaysia. Dan belum bisa keluar sekarang dari cengkraman yang sudah dibangun juga Navi Malaysia. Terlihat mereka cukup unggul dan mereka akan bisa mencabut inner turret mid milik Falcons Vega yang hanya bisa melihat. Lebih kan Navi Malaysia yang memilih untuk flank ya. Kayak ada beberapa yang masuk dari depan. Kayak tadi Rina dia langsung dash in. Tapi baik lagi di sini minimnya sisi. Itu jadi kendala buat Falcons Vega karena Joy ini jadi lebih gampang buat open map. Dan gak ada yang bener-bener kayak instant lock bisa nangkep gitu loh. Bener-bener Joy-nya stop udah begitu aja kayak Tigreal mungkin, Franco, Kaja. Ini bener-bener tipikal hero yang kalau mau ngasih efek stun syaratnya banyak. Matilda dia harus circling eagle, dia sundul dulu. Violet, wah dia harus spread dulu nih. Agak repot ya kan dan harus full stack lagi. Ya, bentuknya sebenarnya ini lebih ke Blade Surge-nya si Melen yang di hold ya. Wah tapi kalau masuk Om nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar pasti. Dan rata-rata magic powernya ini luar biasa. Ada Selena, ada Joy. Ya, ini tugas Violet juga banyak banget sih. Wow. Makanin Abyssal Trap, dia juga satu-satunya badan kan berarti dengan Matilda yang mereka mainkan. Dan yang jadi pertanyaan juga wave minionnya ini bakal kayak gimana gitu. Lane jauh bisa banget dimainkan oleh seorang Rina. Mereka punya kendali penuh atas seluruh map Land of Dawn dengan banyaknya Abyssal Trap yang disebar dan gak berhenti gitu. Abyssal Arrow-nya selalu menghantui pemain Falcons Vega dan mereka udah mulai mencoba untuk masuk. Setidaknya melakukan invasi dulu nih ke area semak-semak yang tersisa. Iya, bersihkan dulu ya. Tapi dicek ternyata Syah sudah mulai masuk ke sana. Bahkan, Raimundo. Demonic Force ya sudah mulai dimainkan kembali lagi. Vavau dan Pattern of Guardian mencoba untuk menghalangi jalan pula dari Falcons Vega. Masalahnya masih ada output damage yang bisa dideliver dengan baik oleh seorang Funi ataupun dari seorang Cincau yang bahkan akhirnya bisa men-secure ke arah Raimundo. Dan tidak ada pertukaran Navi MY. Hal ini yang harus mulai mengalah dengan hilangnya juga seorang Syah. Wow, terlalu dalam tadi Navi Malaysia. Mereka berusaha untuk masuk dan bisa memegang ya pemain Falcons Vega. Tapi ada bantuan dari Tarat. Terus juga masih ada damage yang besar dari Traction Pulse plus Cincau dengan Rhapsody dia. Dan ingat Vavau dia masih punya 1 heavy crossbow itu dia. Wah, sakit banget monster kill. Secara
instan bisa dimainkan oleh seorang Fafau 1v1. Fafau versus Cicau, tapi ternyata ada Tol. Maksa yang lebih empuk bagi seorang Fafau. Kembali lagi double kill menuju ke arah triple kill. Apakah akan ada mania kali ini? Abyssal Row mencoba untuk menghantui Cicau. Masih bisa nge-healing sedikit, masih bisa memberikan sedikit buying time juga. Sampai akhirnya Lord berhasil di-secure oleh Navi. Dan itu dia Abyssal Row yang dinantikan Fafau Legendary. Wow, dibersihkan semuanya dan mid-nya ternyata tinggal Violet seorang diri yang berusaha untuk memberikan clear lane. Dan tidak sanggup clear dengan sangat cepat, juga tersisanya dia seorang diri dan mid base turret sudah tercabut. Navi Malaysia mereka mau ambil 1 demi 1 juga. Dan bagian bawah inner turret. Lagi nih ya, keunggulan dari Navi Malaysia, Lordnya mereka masih pegang. Iya. Ya. Bang, kok Lordnya ke atas bang? Ya karena tadi pas mid lane-nya hancur itu emang minion pertamanya udah muncul ya detikannya. Jadi makanya Lordnya tadi kan sempat bergerak ke bagian top lane. Dan sekarang ini ngebuka potensi buat Navi Malaysia yang malah nge-push dari 3 lane yang berbeda. Wah, ini bahaya banget sih untuk Falcon Vega. Memang Cicau akan segera kembali lagi, tapi masalahnya dari Navi MY, mereka bakal punya super wave minion juga. Abyssal Row dan AOG yang langsung menuju ke bagian belakang. Kali ini Violet dalam ancaman dan output damage Fafau masih bisa